Hai Sobat Kecepikong 1996, apa kabar semuanya? Kalau ada yang tiba-tiba nggak kontak lagi sama kamu, jangan panik ya. Nah, pernah nggak sih ada yang kayaknya cuek atau nggak nelpon kamu lagi? Kadang-kadang ini terjadi pelan-pelan, dan kadang-kadang tiba-tiba aja. Kamu tahu, misalnya, dulu waktu pacaran, tiap pagi pasti ada salam selamat pagi, tapi sekarang nggak lagi. Mungkin cuma nelpon seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Kita bakal ceritain nih, apa yang lagi terjadi, dan ada juga saran buat ngelakuin sesuatu. Jadi, seringkali kalau orang mulai menjauh, mereka suka blokir kontak, bahkan di media sosial, karena kayaknya kamu udah jadi bagian dari hidup mereka dan mereka pengen pisah. Jadi, ingat ya, kalau ada yang nggak mau kontak lagi sama kamu, atau mereka mulai menjauh, atau bahkan putus hubungan, atau jarang nelpon kamu, gimana pun kejadiannya, kalau mereka no contact sama kamu. Sebenarnya, ini kebanyakan jatuh ke dua hal. Mereka pengen punya lebih banyak ruang, atau mereka pengen punya lebih banyak kendali. Sayangnya, banyak yang membahas pengembangan diri yang bahas soal cari ruang, tapi jarang yang bilang, kalau sebenarnya ini sering jadi trik buat dapetin kekuasaan di hubungan, buat ngekontrol, dan tetap bebas tapi ada di dalam hubungan yang serius. Agak licik, tapi ini sering terjadi loh, bahkan lebih sering dari yang kita kira. Tapi tenang aja, ada hal yang bisa kamu lakuin buat ngatasin ini. Jadi, bayangin aja, kalian berdua itu kayak terjalin energi dan perasaan kalian satu sama lain. Terus, tiba-tiba dia mulai menjauh, dan yang sering terjadi adalah kamu merasa adanya perpisahan, merasa dia semakin menjauh. Nah, yang biasanya kita lakukan malah sebaliknya. Kita malah mendekat, ngejar dia, pengen banget dia, dan yang lebih penting, kita bisa jadi gelisah, khawatir, takut kehilangan dia. Nah, semua energi kayak gitu malah bikin dia semakin jauh, semakin cepat menjauh. Seperti yang udah kita bilang tadi, ada beberapa alasan kenapa orang mau menjauh, tapi biasanya ada hubungannya sama butuh ruang. Kadang-kadang mereka merasa hubungan udah terlalu intim dan susah dijelasin lagi. Ada orang yang kalau urusan intim tuh suka jauh-jauhan. Kalau udah mulai ngerasa terlalu deket, langsung mundur. Pasti ada pertengkaran, ada ketidaksepakatan, terus bisa berujung di ghosting, diacuhin, atau diblokir di sosmed. Semua itu biar kamu dihindari gitu. Nah, yang seringnya terjadi, kalau satu orang mulai mundur, yang satunya lagi malah ngejar. Dia tanya mulu, nyari tahu apa yang salah, padahal bisa jadi nggak ada yang salah. Mereka makin nunjukin kebutuhan, bukan maksud bilang kamu pribadi, tapi orang itu makin kelihatan butuh. Dan situasi kayak gini, di mana ada kebutuhan dan rasa cemburu, itu energi yang paling males dicari dalam persahabatan atau hubungan apapun. Semakin kamu kelihatan nempel dan cemburu, semakin kelihatan butuh dan kekurangan harga diri, malah bikin mereka makin cepat dan keras mundur. Oke, guys, kita bakal kasih tahu gimana cara atasin ini. Kalau mereka minta ruang, beri aja. Kalau kamu ngasih mereka ruang, kamu punya kesempatan buat bantu mereka sadar kalau mereka kangen sama kamu. Kalau mereka pengen sama kamu, mereka suka banget sama kebersamaan kalian. Suka banget dengan kedekatan kalian. Tapi kalau kamu malah ngejar terus, stalking sosmed mereka, nyapa teman-temannya, dan segala macam itu, malah bakal buat mereka lari lebih cepat, makin cepat. Jadi, segera, dan maksud kita segera banget, kalau mereka bilang, aku butuh ruang, atau mulai ngilang dari radar, fokus sekarang. Pada saat itu juga, komit buat fokus ke harga diri dan nilai diri kamu sendiri. Mungkin kecenderungan pertama kamu itu pengen ngejar. Kita paham. Pasti kamu bakal bilang, kalau aku nggak ada di hidup dia, dia bakal lupa aku dan cari yang lain. Tapi itu adalah pernyataan dan keyakinan yang bertentangan dengan hukum tarik-menarik. Oke, kita tahu kamu nggak pengen dengar kita bilang ada sesuatu yang lebih baik. Kamu mungkin cuma pengen yang ini aja, tapi coba ingat, ada 7 miliar, mungkin 8 miliar orang di planet ini. Banyak orang. Dan alam semesta tahu apa yang kamu pengen banget, apa yang bikin kamu bahagia. Kita nggak bilang buat nggak peduli sama orang ini, jauh dari itu. Tapi yang kita saranin, buka pintu buat sesuatu yang lebih baik. Karena kalau enggak, kamu bakal susah banget fokus ke harga diri dan nilai diri kamu sendiri. Semua fokus kamu bakal nempel terus sama orang itu.
dan energi itu malah bakal ngejauhin diri mereka dari kamu. Orang yang percaya diri dan tahu mereka pantas dapetin cinta nggak bakal terus-terusan ngejar satu orang. Mereka bakal lepasin dengan santai, sambil ngasih kesempatan buat orang itu pergi dengan tenang. Bilang aja, "Oke, monggo pergi. Bisa balikin celana dalamku nggak? Makasih ya. Semoga harimu seru." Kalau mereka minta ruang, yang terbaik ya fokus ke harga diri dan nilai diri sendiri, sambil tiru cara mereka ngelakuin hal itu. Tiru artinya kalau mereka cuek atau nggak peduli, lakuin hal yang sama. Nggak perlu balas dendam, tapi cara terbaik buat ngebangun kedekatan. Teknik ini biasanya diajarkan buat bos-bos di kantor-kantor. Kamu juga bisa nyoba terapin ini dalam hubunganmu yang lagi bermasalah. Jadi, bikin prosesnya simple aja dengan ngasih balik apa yang mereka lakuin dan tetap fokus ke nilai diri sendiri. Kalau mereka cuek, cuekin aja. Tapi bukan cuma cuekin doang, tapi sibuk fokus ke diri sendiri, ke harga diri dan nilai diri, ke keunikan, mimpi, dan tujuan hidupmu. Apa yang terjadi? Kamu jadi lebih menarik secara tiba-tiba karena fokus ke diri sendiri. Energi terus ke kamu, bukan ke mereka. Semakin banyak energi yang kamu invest di dirimu sendiri, semakin menarik kamu. Dan semakin banyak mereka atau bahkan orang yang lebih baik tertarik sama kamu karena kamu kayak magnet, sedang dalam perjalanan sendiri, ngerawat dirimu sendiri, dan punya hubungan cinta pertama dengan dirimu sendiri. Mungkin kamu sekarang bertanya dalam hati, "Pikong, berapa lama harus kayak gini sebelum aku hubungi mereka lagi?" Nah, kamu kurang paham. Kamu gak harus telepon mereka. Kamu bisa tarik mereka ke kamu dengan ngirim sinyal vibrasi buat mereka yang bikin mereka nelpon kamu. Tapi kamu sendiri gak usah nelpon mereka. Fokus ke perjalanan dan hidupmu. Lakukan hal-hal baru yang belum pernah kamu coba. Baca buku yang belum pernah kamu baca. Kunjungi tempat-tempat yang belum pernah kamu datengin. Tingkatkan hidupmu. Gak ada batasan waktu yang pasti untuk ini. Terkadang mereka balik setelah seminggu, terkadang sebulan, tapi gak masalah karena kamu lagi sibuk fokus ke nilai diri sendiri. Maksudnya, yang ingin ku sampaikan, Sobat Pikong sekalian, kita bukan lagi bermain game manipulasi di sini, oke? Kita nggak bakal ngelakuin yang kayak, "Aku bakal cuekin orang ini selama 30 hari. Nggak, kita nggak bakal kayak gitu. Kita nggak mau manipulasi. Kita bakal biarin orang itu pergi ke arah mereka sendiri. Kasih mereka kebebasan, dan bikin mudah buat mereka. Kita nggak bakal ngejar, kita fokus ke diri sendiri, ke perjalanan hidup kita. Begitulah yang harus kamu lakuin. Tarik energi kamu dari mereka bakal naikin nilai diri, daya tarik, dan magnetismemu. Dan tentu aja, peluang buat mereka ngejar kamu atau mungkin malah ada yang lebih baik, itu jadi tambahan bonus. Saat mereka mulai muncul lagi, nelpon atau ngirim pesan, sekarang semuanya berada di dalam kendali kamu. Sekarang, semuanya berada di timeline kamu. Kamu yang tentuin kapan ketemuan. Kamu yang tentuin kegiatan. Kamu yang tentuin mau ngapain saat berkumpul. Bahkan kamu yang tentuin bakal ngangkat atau enggak kalau mereka nelpon. Sekarang, posisimu penuh kekuasaan. Jadi, selama menunggu, fokus aja ke diri sendiri. Jalani perjalanan hidup sebaik mungkin. Tapi juga luangkan waktu buat meditasi, olahraga, dan yoga. Visualisasikan tipe hubungan yang pengen kamu miliki sama orang itu. Lakuin teknik manifestasi hukum tarik-menarik Law of Attraction atau hukum asumsi Law of Assumption. Oke, mungkin beberapa dari kita ada yang belum ngerti sama kedua hukum ini. Singkatnya gini. Jadi, hukum tarik-menarik itu kayak magnet pikiran positif sama pengalaman positif. Bayangin aja, kalau kita selalu mikir positif, keadaan sekitar kita juga jadi lebih positif. Nah, hukum asumsi itu kayak kita udah ngebayangin sesuatu bakal terjadi, dan kepercayaan kita itu beneran bikin itu terjadi. Jadi, intinya, pikiran positif dan keyakinan kita bisa beneran ngubah hidup kita loh. Gitu aja, simple kan? Tapi Pikong, kalau aku ngelakuin semua ini, kalau aku lakuin semua itu, bukannya masih mikirin mereka terus ya? Iya, bener. Makanya penting banget untuk ngelihat ini kayak olahraga. Saat kita ke gym, kita olahraga, mandi, ganti baju, terus kita lanjut ke kegiatan lain. Kita kan nggak olahraga terus-menerus dari pagi sampai malam. Ini kayaknya harus difokuskan di waktu tertentu, terus kita biarin aja setelahnya.
Terapkan prinsip yang sama di sini. Nggak perlu seharian buat ini. Mungkin 20 menit di pagi hari dan 10 menit di malam hari atau sebaliknya. Waktumu yang lain itu buat kamu, karena kamu lagi menciptakan cerita baru, membentuk hasil yang kamu inginkan dan pantas dapatkan. Begitu kamu memilih untuk yakin bahwa semuanya bakal baik buat kamu, dan masa depan bakal membawa sesuatu yang lebih baik, entah dengan mereka atau orang lain, semuanya jadi lebih mudah. Oke, mari kita sederhanakan ini buat kamu. Pertama, fokus pada dirimu. Hargai magnetismemu, daya tarikmu. Semakin banyak fokus pada dirimu, semakin meningkat nilai, daya tarik, dan magnetismemu. Kedua, keputusan yang kamu ambil mulai dari sekarang harus bermanfaat buat dirimu, dan gak perlu dijelasin ke mereka atau orang lain. Apapun keputusan yang kamu pilih, itu langkah yang kamu ambil untuk hidupmu, dan kamu gak perlu menjelaskan pada siapapun. Ketiga, gunakan hukum tarik-menarik, hukum asumsi, energi getaran buat menarik mereka, atau mungkin seseorang yang lebih baik. Gak perlu ambil tindakan fisik, gak perlu ngejar, gak perlu nelpon, dan gak perlu terlalu emosional. Lakukan pekerjaan hukum tarik-menarikmu, terus biarkan aja mengalir. Keempat, anggap aja apa yang kamu inginkan udah jadi. Ini hukum asumsi. Kamu udah punya hubungan yang mendalam, penuh cinta dengan orang ini, atau bahkan seseorang yang lebih baik. Kelima, lakukan pekerjaan manifestasimu, tapi jangan bikin mereka bintang utama dalam ceritamu. Mereka bukan bintang utama dalam ceritamu. Kamu yang jadi bintang utamamu sendiri. Begitu kamu sadar akan hal itu dan menulis ulang ceritamu dengan kamu sebagai pihak yang berkuasa, yang dituntut, diinginkan, diidamkan, dan dibutuhkan, semuanya mulai mengalir dan jadi lebih mudah. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.